Hello everyone, this is my video, this is my channel YouTube video, and I'm so proud of you. Aku ucapin terima kasih sama kalian yang udah ngeklik video ini. Jujur, aku bingung banget mau bikin konten apa di video ini. Jadi ya, tapi setelah aku pikir-pikir, aku mau bahas tentang self improvement. Ada yang tahu nggak nih self improvement itu apa? Oke, kita bahas self improvement. Secara sederhananya itu pengembangan diri ya. Apa sih self improvement itu? Jadi self improvement itu adalah sebuah proses gitu. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita itu sehingga kita tuh memiliki kualitas diri atau value. Nah, cara ngembanginnya tuh gimana sih? Cara ngembanginnya tuh mudah. Kita bisa memperluas atau meningkatkan skill-skill kita dari soft skill maupun hard skill. Udah tahu dong soft skill apa, hard skill apa? Kalau belum tahu ya kita bahas sedikit lah. Soft skill itu seperti leadership, terus teamwork, terus skill analisis, critical thinking, terus suka dengan hal-hal baru. Jadi skill-skill yang soft skills itu harus ada dalam diri kalian, yaitu ditanamkan dari kecil juga. Kemudian ada hard skill itu yang berhubungan dengan teknis biasanya, misal kayak fotografi atau desain grafis itu. Terus ada juga hard skill itu kemampuan Microsoft Office, itu sangat dibutuhin sih, kayak Microsoft Excel gitu. Jadi buat kalian yang belum bisa, yuk sama-sama belajar gitu. Nah, tapi di video kali ini kita nggak bahas tentang Microsoft Office, kita nggak bahas tentang Excel atau tentang fotografi, tidak. Kita akan membahas tentang pengembangan diri melalui volunteer. Apa sih volunteer itu? Nah, banyak nih yang tanya-tanya nih, apa sih volunteer itu? Kayak gimana sih? Apa kegiatannya? Mari kita bahas. Volunteer itu kan dari asal katanya yaitu relawan. Jadi sekumpulan orang yang memperjuangkan isu-isu yang sama. Artinya semua orang, sekumpulan orang tersebut itu memiliki tujuan yang sama. Nah, sesuai dengan namanya juga volunteer. Volunteer itu relawan, artinya itu tidak digaji gitu. Dalam artian tanpa imbalan gitu, tanpa pamrih lah gitu, ibaratnya ya ikhlas gitu. Terus volunteer itu kegiatannya ngapain aja gitu. Volunteer itu banyak gitu, banyak jenisnya volunteer itu. Yang banyak tuh zaman sekarang itu banyak ditemukan di sosial media itu. Ada namanya volunteer campaign. Apa itu volunteer campaign? Volunteer campaign itu volunteer dalam bidang kampanye gitu. Kan banyak nih, kayak misal akun Instagram membahas tentang kesehatan mental. Dia membutuhkan volunteer untuk bisa mempublikasikan tentang bagaimana sih kesehatan mental itu, terus apa pentingnya kesehatan mental itu melalui feed, story maupun hal-hal lain yang masih berhubungan dengan sosial media. Banyak zaman sekarang tuh volunteer campaign ya tentang kesehatan mental, tentang forensik, tentang lingkungan, tentang ekonomi itu banyak. Kalian coba cari itu di sosial media, khususnya di Instagram. Kemudian volunteer yang kedua itu ada volunteer fotografi gitu, jurnalistik gitu. Jadi secara sukarela kita bisa kita melakukan seperti halnya jurnalis gitu. Kita bikin berita, kita bikin postingan-postingan tentang sesuatu yang tentunya itu berhubungan dengan jurnalistik. Tahu dong jurnalistik seperti apa gitu. Ada hard news sama soft news gitu. Ada berita yang penting harus disampaikan, terus ada juga berita yang ibaratnya tidak terlalu penting lah, kayak misal liburan gitu. Sebetulnya banyak volunteer, ada juga volunteer rescue. Volunteer rescue itu yang biasanya itu ya kayak kita menyelamatkan hewan dan lain sebagainya.
Kemudian ada volunteer bencana alam. Nah, kita banyak nih ditemukan apalagi saat bencana-bencana seperti ini. Kemarin kan awal-awal tahun dong, kita udah tahu ada bencana gunung meletus, ada banjir di seluruh Indonesia. Nah, di sana kita kan tahu banyak volunteer atau relawan bencana gitu. Contohnya itu dari social disaster gitu, dari sekolah relawan itu. Terus ada juga masyarakat relawan Indonesia gitu. Dan aku juga tergabung nih di MRI, khususnya MRI Riau. Kemudian volunteer yang aku bahas lagi yaitu tentang volunteer pengabdian masyarakat. Nah, volunteer pengabdian masyarakat ini dia tuh hanya berfokus pada bagaimana cara kita mengabdi serta memberdayakan masyarakat, terutama di daerah 3T. Tahu dong 3T itu apa? 3T itu tuh daerah yang emangnya itu terpencil banget, banyak banget permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, di bidang masyarakat ini apa aja sih yang kita lakuin gitu? Ya banyak gitu. Kalau kalian mau tahu apa aja yang mau dibahas di volunteer pengabdian masyarakat, aku buatin besok video ya khusus untuk kalian. Jadi kita bahas tentang volunteer pengabdian masyarakat lebih dahulu, cara general. Terus biasanya syarat ikut volunteer pengabdian masyarakat itu apa ya sih? Itu syaratnya itu mudah gitu. Biasanya itu ada umur kayak misal 15 sampai 35 tahun, tapi juga bisa sih lebih dari 35 gitu. Terus sikap-sikap yang butuhin itu apa aja gitu. Ya kayak kita bertanggung jawab gitu, terus kita mampu bekerja secara tim, terus kita harus mampu beradaptasi, terutama kan kita bukan di daerah kita sendiri ya, kita harus mengabdi daerah lain, terutama daerah terpencil gitu. Kita harus bisa kayak misal nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada air susah gitu, dan lain sebagainya, kita harus bisa beradaptasi gitu. Volunteer pengabdian masyarakat ini banyak sih gunanya gitu, kita bisa melatih skill kita gitu, soft skill terutama kayak misal leadership, kepemimpinan. Kalau kita menjadi ketua atau koordinator umum, koordinator divisi dan lain sebagainya. Kemudian melatih tentang kepekaan kita terhadap budaya lain gitu. Bagaimana cara kita menyikapi adanya culture shock gitu. Terus kita melatih juga tentang teamwork atau kerjasama tim. Teamwork ini sangat berpengaruh banget loh bagi kehidupan kalian gitu. Karena kita kan sebagai makhluk sosial ya, manusia itu kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi dengan adanya volunteer pengabdian masyarakat ini melatih kita bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dan meningkatkan soft skill kita melalui kerjasama tim. Kemudian yang terakhir itu adanya kita bisa mencoba atau mengetahui hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Contohnya aku pernah di volunteer pengabdian masyarakat di NTT dan aku asalnya dari Riau gitu. Jadi selama itu aku bisa mempelajari itu budaya-budaya NTT gitu. Aku pikir sekian sih pembahasan kita dari di video ini gitu. Sorry kalau masih banyak kesalahan, itu aku akan bahas lagi di video selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen semua ya. I love you guys. Thanks for watching.